Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Minggu tanggal 15 Mei 2022. Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalan mana yang kita pilih? Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 14 ayat 21b sampai dengan 27. Bacaan kedua Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 5a. Dan Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 33a. Dan dilanjutkan dengan ayat 34 sampai dengan 35. Hari ini merupakan hari Minggu Paskah kelima. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Apa tujuan hidup kita sebenarnya, saudara? Kita hidup di dunia ini tujuannya tak lain adalah mengejar akan keselamatan surga yang abadi dan kekal, saudara. Bagaimana kita dapat mencapai tujuan keselamatan surga itu? Yesus Sang Junjungan kita telah sampaikan kepada kita melalui renungan beberapa hari ini. Di mana Dia, Yesus Kristus Sang Junjungan kita, menyatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Nah, saudaraku yang terkasih, adakah kita melihat jalan dan kebenaran dan hidup itu, saudara? Tak dipungkiri di dalam kehidupan kita terbentang jalan dunia yang luas dan lebar yang sangat menjanjikan, saudara. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, janji-janji yang diberikan semuanya itu adalah semu, saudara. Dan tak dipungkiri pula banyak dari kita menikmati jalan yang diberikan tersebut karena nikmatnya dan nyaman sekali. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, jalan keselamatan tak semulus jalan dunia yang menyesatkan itu. Jalan keselamatan penuh penderitaan dan sengsara, saudara. Maka saudara-saudara, Paulus di dalam bacaan pertama hari ini mengingatkan kepada kita yang mau mengikuti jalan keselamatan, jalan dan kebenaran dan hidup itu. Di mana Paulus menasehati dan menguatkan hati murid-murid juga kepada kita sekalian pada saat ini. Supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara, saudara. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Saudaraku yang terkasih, kita semua saudara-saudara diharapkan dapat selalu mengikuti jalan keselamatan yang benar yang telah disediakan oleh Sang Junjungan kita, Yesus Kristus. Walaupun sulit, saudara, penuh sengsara dan penderitaan, jika kita lalui dengan penuh iman dan selalu berdoa, Roh Kudus akan memimpin kita di dalam kemenangannya, saudara. Sampai finishnya kita akan bersukacita. Kenapa, saudara? Seperti Yohanes sampaikan di dalam pewahyuannya, mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Saudaraku yang terkasih, di situ, saudara, nanti kita akan hidup dalam sukacita penuh, saudara. Tidak ada lagi perkabungan atau ratapan tangis, saudara, ataupun duka cita, saudara. Penderitaan atau kesengsaraan yang kita alami di dunia ini saat ini, saudara, semuanya akan lenyap, akan berlalu. Sebagai orang percaya, pengikut Kristus yang telah mengalami zaman kasih Yesus, saudara,
yang telah menemukan jalan dan kebenaran dan hidup itu. Hendaknya lah pula kita mau saudara menuntun saudara-saudara kita yang belum menemukan jalan dan kebenaran dan hidup itu. Untuk itulah Yesus Kristus Sang Junjungan kita memberikan perintah kepada kita semua. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Saudaraku yang terkasih, perenungan minggu hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita semua akan dua pilihan jalan yang ada di depan kita. Jalan dunia yang terbuka lebar dan luas namun menyesatkan, atau jalan satunya lagi yaitu yang sempit, banyak kesulitan dan kesengsaraan untuk kita lewati. Pilih jalan yang mana saudara? Jika kita setia dan taat, selalu berpegang pada iman dan selalu berdoa, maka kita akan mencapai jalan keselamatan yang penuh sukacita, yang penuh kegembiraan saudara, penuh damai saudara. Walaupun sempit saudara, penuh kesengsaraan penderitaan kita lalui saudara, kita harus pilih saudara. Pilih jalan yang benar. Untuk itu saudara, jalan mana yang hendak kita pilih saudara? Ataukah kita mau memilih jalan dunia yang luas, yang lebar, yang begitu memberi kenikmatan semu, sukacita semu? Atau kita mencari jalan yang sempit, yang sesak, yang penuh kesengsaraan, penderitaan, tetapi finishnya penuh sukacita? Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau mengikuti Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, walau penuh sesak, sulit dan sengsara untuk kita lalui. Kita mau tetap setia menjalaninya bersama Yesus dan juga mengikuti perintah barunya kepada kita untuk saling mengasihi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita bersama keluarga untuk menyambut Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleihim.